Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP se-Kabupaten Kebumen, khususnya kelas 8. Mari kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun lewat daring. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan kita belajar jarak jauh pada kali ini. Mari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma awwina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa acara kita lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk yang berikutnya kita pembiasaan membaca surat-surat pilihan dari surat-surat juz amma. Mari kita membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang ketiga Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Yang berikutnya kami akan mengabsen dulu anak-anak sekalian. Acara ini disiarkan oleh INFM dan Natif TV. Mungkin kami bisa absen dari ayah ya, ayah hadir. Mungkin mudah-mudahan semua bisa mengakses acara ini dari Sadang, dari Rowokele, dari Merit, Rembun, Poncuano, Kebumen. Semuanya mudah-mudahan bisa menikmati acara kita pada kali ini, pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kalian sudah kelas 8. Waktu kelas 7 kalian sudah memahami, sudah mempelajari tentang Asmaul Husna dan juga iman kepada Allah. Di semester 2 kalian telah mempelajari iman kepada malaikat. Dan sekarang kelas 8 semester 1 kalian akan pelajari bersama-sama dengan saya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Perlu kalian ketahui bahwa iman, rukun iman itu ada 6 dan semuanya harus kita imani, tidak boleh salah satunya saja. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. 6-6-nya harus satu kesatuan, tidak boleh salah satu ditinggalkan ya.
Untuk kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab. Baiklah, yakni meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Saya yakin kalian semua sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan ada sudah hafal juz amma, ada yang hafal 5 juz, 10 juz, alhamdulillah. Silakan kalian pelajari terus menerus. Silakan di pesantren, silakan kalian pelajari universitas Islam seperti Al-Azhar dan sebagainya. Kompetensi dasar 3-1, beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 3-2, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang 3-1 adalah sikap spiritual kita. Jadi kita harus punya sikap spiritual, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, sikap sosial kita kepada sesama kita. Setelah kita beriman kepada kitab Allah, sikap sosial kita adalah menunjukkan sikap toleran kepada yang tidak seagama. Nah, ya, sikap toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. 3-3, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3-4, menyajikan dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari yang 3-3 dan 3-4, kognitif dan psikomotor. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah, bisa kalian lihat di sini, menyimpulkan arti beriman kepada kitab Allah dengan benar. Menyimpulkan arti kitab Allah dengan benar. Cara beriman kepada kitab Allah, yakni kitab-kitab sebelum Al-Quran dan juga pada Al-Quran. Yang berikutnya, mengkategorikan nama kitab dan Rasul penerimanya. Menyimpulkan isi pokok kitab Taurat, menyimpulkan isi pokok kitab Zabur, menyimpulkan isi pokok kitab Injil, menyimpulkan isi pokok kitab Al-Quran, menyimpulkan keistimewaan Al-Quran, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang terakhir membedakan kitab dengan suhuf. Jadi untuk tujuan belajar kita pada sesi kali ini, ya, sebelum kita mulai, karena ini kaitannya dengan Al-Quran, agar kita fresh, coba kita relax sebentar dengan menyanyikan di sini Al-Quran, di sana Al-Quran bersama-sama. Yuk kita mulai. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, di rumah baca, di sekolah baca, di mana-mana baca Al-Quran. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu sebagai penyemangat kalian dalam belajar kitab Al-Quran. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab. Arti iman itu berada di hati kalian, yaitu yakin atau percaya. Tempatnya yakin dan percaya ada di hati kalian. Apa yang diyakini? Yaitu kitab Allah. Arti kitab yakni berasal dari bahasa Arab. Kataba di Quran ayat. Kataba yang tubuh kitabatan wa kitaban, yang bermakna tulisan, yakni tulisan oleh Allah yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi atau Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. 3:2. Nah, ini arti dari kitab. Jadi berbentuk tulisan wahyu yang disampaikan oleh Allah.
lewat malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul. Disampaikan lagi kepada umat manusia. Itu menyimpulkan arti kitab Allah. Sekarang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Jadi tidak setengah-setengah percaya, yang keyakinannya penuh bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia agar apa? Agar mereka bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini sebagai pedoman, ya, ini sebagai pedoman. Jadi ini pengertian dari kitab Allah dan menimbulkan arti kitab Allah. Apakah arti dalilnya? Ada. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 136. Ini perintah Allah agar kita beriman. Di antaranya kepada kitab Allah. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir atau ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi dalam kita beriman memang harus integral, tidak boleh iman hanya kepada kitab sementara iman kepada malaikat tidak, itu tidak bisa. Jadi ini satu kesatuan. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, maka itu sesat sejauh-jauhnya. Yang berikutnya, setelah kita tahu dalil beriman, apalagi bagaimana cara kita beriman kepada kitab sebelum Al-Quran dan juga kitab Al-Quran itu sendiri. Nah, nanti kitab apa saja akan kita bahas setelah yang ini. Cara beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya. Cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran hanya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dan putusannya atau Rasulnya. Hanya yakin. Walaupun kita, sebagian dari kalian mungkin belum pernah lihat kitab Injil seperti apa bentuknya. Kalian belum pernah melihat Zabur, Mazmur, ya, nama-nama lain Mazmur. Demikian juga dengan Taurat misalnya. Di antara kalian mungkin belum pernah ada yang melihatnya. Tapi Anda harus yakin bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada nabinya. Hanya yakin saja. Terus kalau dalam Al-Quran, cara beriman kepada Al-Quran yakni meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga wajib untuk dilaksanakan atau diamalkan. Ini bagi umat Islam. Jadi kitab-kitab yang sudah lama atau expired katakanlah, itu hanya diyakini saja bahwa itu pernah ada, tapi tidak untuk dilaksanakan, tidak untuk diamalkan. Yang diamalkan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu intisari dari kitab-kitab terdahulu yang selalu di-update terus. Ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang kita sampai kepada nama kitab dan Rasul penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat.
Yang menerima adalah Nabi Musa alaihi salam. Waktunya 1200 sebelum Masehi atau 12 abad sebelum Masehi dengan bahasa Ibrani. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel. Jadi lokalitas. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam 1000 tahun sebelum Masehi atau abad ke-10 sebelum Masehi. Bahasa Kipti diperuntukkan bagi kaum Bani Israel juga. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam waktu permulaan abad pertama Masehi. Bahasanya adalah bahasa Suryani, diperuntukkan untuk kaum Nasrani pada bangsa Bani Israel. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi dengan bahasa bahasa Arab. Diperuntukkan untuk siapa ini Al-Quran? Untuk seluruh umat manusia. Tidak pandang bangsa mana, tidak pandang warna kulitnya apa, itu tidak. Dari semua benua, semua manusia. Ini adalah universalitas dari Al-Quran. Yang berikutnya, setelah tadi kita membahas nama-nama kitab, nama Rasul, tahun dan bahasa, maka kita lebih menukik lagi kepada isi kandungan dari masing-masing kitab yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah isi pokok kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Isinya apa? Nah, mungkin ada yang penasaran. Seperti apa isinya? Satu, perintah untuk mengesahkan Allah. Dalam agama Yahudi, Allah itu nama Yahweh. Ya, Yahweh itu nama lain Allah. Jadi orang Yahudi adalah mengesahkan Allah. Pada zaman itu, ini isinya ya, atau dengan nama The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan atau 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Jadi patung-patung itu sejak zaman dulu sudah dilarang oleh Allah lewat Nabi Musa. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kita zikir tapi tidak murni kepada Allah, itu sia-sia. Ya, jadi memang benar-benar harus fokus. Kalau lillahi ta'ala dalam berzikir. Jadi harus fokus ketika menyebut nama Allah. Bukan asal sambilan. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Ini bagi bangsa Yahudi memang hari Sabtu itu hari yang begitu diagungkan atau keramat. Bagi umat Islam hari Jumat. Bagi orang Kristen hari Minggu. Tuh. Yang kelima, perintah menghormati orang tua. Ini agama manapun sama. Perintah untuk menghormati kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Karena ibu kita sudah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Kemudian melahirkan kita dengan dua pilihan, mati atau hidup. Nah, maka sangatlah urgen. Termasuk dalam kitab Taurat juga disebutkan perintah untuk menghormati orang tua, bapak dan ibu. Nah, larangan membunuh sesama manusia. Nah, ini membunuh sesama manusia itu tidak boleh, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengadilan. Karena membunuh orang maka mungkin hukumannya setimpal. Gitu. Jadi asal membunuh ini tidak boleh. Membunuh boleh asal dengan alasan yang kuat sesuai dengan mahkamah pengadilan tertentu. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Nah, dari zaman dulu zina itu dilarang. Mungkin sampai hari kiamat juga mungkin masih ada yang namanya zina itu. Zina banyak sekali, zina mata, zina telinga dan sebagainya. Tapi di sini khusus zina hubungan lawan jenis.
yang terlarang. Nomor 8, larangan mencuri. Nah, mencuri ini dilarang. Terutama dimanapun, di musola mencuri ya nggak boleh, di sekolah ya tidak boleh, milik orang tua kita juga tidak boleh, harus izin kepada orang tua kita kalau mengambil. Yang berikutnya, larangan menjadi saksi palsu di pengadilan misalnya. Harusnya bilang A, mengatakan A, mengatakannya B. Ini tidak boleh. Larangan mengambil hak orang lain. Hak orang lain juga tidak boleh kita ambil dengan serampangan. Yang kedua, isi pokok kitab Zabur. Tadi yang pertama sudah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur. Isinya apa saja? Mengesahkan Allah dan berisi puji-pujian serta zikir. Jadi semua kitab isinya sama, itu mengesahkan. Yang berbeda adalah segi syariatnya yang berbeda. Maksud di sini ada puji-pujian serta zikir. Puji-pujian ada 150 puji-pujian dalam kitab Zabur atau Mazmur. Yang ketiga, isi pokok kitab Injil. 1. Perintah kembali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya sudah mengesahkan Allah, terus terkontaminasi dengan berbagai hal keduniawian, akhirnya lupa kepada Allah. Maka Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk mengembalikan orang-orang yang tersesat tersebut. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat yang pernah disampaikan kepada Nabi Isa itu dibenarkan kembali oleh kitab Injil. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan kelak akan datang Nabi terakhir. Ini dalam kitab Injil disebutkan seperti itu. Siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini isi pokok kitab Injil. Yang berikutnya, yang keempat, isi pokok kitab Al-Quran, kitab suci umat Islam. Isinya apa saja? Yang pertama adalah berisi aqidah, yakni tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai orang Muslim harus kuat akidah kita bahwa Allah itu esa, tidak dua, tidak tiga, tidak diperanakan, tidak dipertuang, tidak disekutukan. Jadi harus harga mati bahwa Allah itu esa, hanya satu. Nah, itu ditanamkan sampai dari moyang, dari anak didik kita sampai kita meninggal. Itu tidak boleh lepas. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Nah, ini sangat penting untuk kalian semuanya. Akhlak, ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada bapak ibu guru di sekolahan, akhlak kepada teman-teman kalian. Ini juga harus diperhatikan. Termasuk akhlak juga di jalan. Ketika ada lampu merah ya kita harus berhenti. Ini bagian dari akhlak. Tidak boleh terobos terus begitu. Termasuk belum punya SIM ya, untuk SMP kelas 8 belum punya SIM, tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Yang ketiga, ibadah, tata cara sholat. Nah, kalian kelas 8 harus semuanya sudah sholat, walaupun di rumah ya, dari nanti bapak ibu guru mengingatkan juga dari sekolahan harus tetap sholat. Bapak ibumu di rumah juga mengingatkan agar sholat. Jangan sampai anak kelas 8 tidak sholat. Bahkan sebenarnya tidak perlu diingatkan. Anda sudah merasa bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Otomatis secara refleks ketika waktu sholat ya harus sholat. Yang keempat adalah tadi muamalah. Tata cara berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Kelima, tarikh atau sejarah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan zaman dahulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, satu, terjaga keasliannya. Satu huruf pun ketika ada orang lain yang ingin memalsu maka akan ketahuan. Ya, ini. Karena Allah telah berjanji akan selalu menjaga keaslian dari Al-Quran. Kedua, berbeda sastra yang tinggi. Tidak sembarang orang bisa meniru Al-Quran. Bahkan Allah menantang siapapun yang bisa membuat tandingan Al-Quran
satu surat ternyata nggak bisa, satu ayat juga nggak bisa. Jin dan manusia berkumpul tidak bisa. Ya, sampai hari kiamat tidak akan bisa. Ini ya Pak. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membacanya termasuk ibadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu bernilai ibadah. Yang keempat, penawar hati yang luka. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah patah hati mungkin ya, ada yang pernah patah hati atau sakit hati dan sebagainya. Kita obati dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Insya Allah hati kita akan fresh kembali, kita akan jernih kembali. Kita kembali kepada Allah. Punya masalah besar, masalah pekerjaan, masalah belajar, masalah apa saja, kembalikan kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Insya Allah semuanya akan jernih kembali. Yang berikutnya, hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Ini tujuan diturunkannya kitab-kitab termasuk Al-Quran di dalamnya, yaitu agar menjadi pedoman, menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan ketika tidak ada kitab, tidak ada Al-Quran, kita seperti apa? Mungkin seperti di hutan belantara, tidak tahu halal haram, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Masya Allah, kita tidak tahu apa-apa. Maka sangat bersyukur kita punya kitab Al-Quran. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak bersisih dalam kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah yang dahulu. Empat, mensyukuri anugerah Allah. Dan yang kelima, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan. Karena ini ibrah kita di dalam tarikh ada nabi-nabi Aul Azmi yang begitu luar biasa, begitu sabar, begitu tabah dalam menghadapi cobaan. Maka kita bisa meniru kepada tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Rasul-Rasul Aul Azmi. Termasuk juga ada Luqman Hakim, ada Ashabul Kahfi, yang mereka bukan nabi tapi mereka tokoh-tokoh hebat di dalam Al-Quran. Kita menuju ke perbedaan kitab dan suhuf. Jadi ada yang namanya kitab, ada yang namanya suhuf. Kalau kitab itu apa? Kalau suhuf itu apa? Dua-duanya sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kitab, wahyu Allah yang diberikan Allah kepada Nabi atau Rasulnya yang dipilih oleh Allah, berisi isinya lebih lengkap, berisi ajaran yang isinya lebih lengkap daripada suhuf yang kurang lengkap. Yang kedua, kitab itu sudah dibukukan. Kalau suhuf itu masih lembar-lembaran. Jadi suhuf itu jamak dari sohifah. Sohifah itu satu lembar, kalau suhuf lembaran-lembaran. Yang ketiga, perbedaannya berlaku lebih lama kalau kitab, kalau suhuf temporal, hanya beberapa waktu saja. Ini buat saya. Referensinya adalah dari buku Muhammad Hasan, Pendidikan dalam Islam dan Mengerti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puskur tahun 2017. Ya, tadi kalian sudah belajar dari depan sampai akhir. Coba sekarang kalian jawab ya, evaluasi kita. Silakan masing-masing menyiapkan kertasnya masing-masing di rumah masing-masing. Saya yakin ketika kalian tadi memperhatikan dengan seksama, kalian akan bisa menjawab dengan mudah. Ini urean ya, silakan kalian dijawab. Apa pertanyaannya Pak? 1. Apakah pengertian iman kepada kitab Allah? Pengertiannya itu apa? Kedua, identifikasi nama kita Rasul penerimanya. Ini kurang tanda tanya ya. Yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan kitab? Ada tanda tanyanya. 4. Bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran? 5. Bagaimana cara mencintai kitab Al-Quran? 6. Simpulkan isi pokok kitab Taurat. 7. Simpulkan isi kandungan kitab Zabur. 8. Simpulkan isi kandungan kitab Injil. 9. Tuliskan dalil beriman kepada kitab Allah. 10.
apa perbedaan kitab dengan suhuf? Ya, silakan kalian kerjakan di kertas masing-masing, nanti dikirim ke bapak ibu guru kalian. Itu sekilas tentang materi kita pada session kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya, mungkin Wawan ada pertanyaan? Silakan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Jawabannya adalah, pertama kita baca. Setiap hari kita baca. Yang kedua, kita pahami arti atau terjemahannya kita pahami. Yang berikutnya, kita hayati makna kandungannya. Yang keempat, kita laksanakan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan tenang karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Insya Allah akan bahagia di dunia dan akhirat. Maka jangan lupa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu refleksi kami dari depan. Silakan ingat kembali pengertiannya itu apa, nama Nabi dan kitabnya apa, ingat-ingat kembali. Hikmahnya itu apa, terus termasuk keistimewaan dari Al-Quran itu apa, sehingga kita dalam menambaki kehidupan ke depan insya Allah akan lebih baik. Dan juga kami berdoa mudah-mudahan virus corona segera hilang dari bumi Indonesia dan juga dari seluruh dunia. Demikian anak sekalian, kelas 8 dimanapun berada yang bisa menjangkau suara dan gambar kami, terutama para pendengar in FM dan juga para pemirsa di Radio TV. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Pak Anwar mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari kebodohan saya sendiri. Kami akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.